kelompok kami akan menjelaskan bab 5, materi mengelola persediaan, yaitu membuat penyusunan persediaan. Penyusunan item dan nilai persediaan biasanya dilakukan apabila persediaan suatu perusahaan mengalami penyusutan. Adapun yang pertama, membuat penyusunan barang kurang atau lebih. Contoh transaksi, 16 Januari 2006, diketahui satu monitor SPC rusak. Karena tidak dapat diperbaiki lagi, maka dibuang dan diakui sebagai beban kerusakan. Adapun contoh pengisian yaitu kita membuka inventory, kemudian memilih adjust inventory. Setelah itu, item jurnal number-nya kita ubah menjadi LG 00002. Tanggalnya kita ubah menjadi 16 Januari 2006. Memo kita isi dengan penyesuaian. Item number kita memilih MT005 dengan nama monitor SPC. Jika sudah kita pilih, maka akan muncul unit cost-nya. Kuantitinya kita pilih -1 karena dianggap sebagai beban kerusakan. Akunnya kita memilih 64900. Setelah sudah, kita tinggal record. Kemudian cancel. Yang kedua yaitu penyusunan barang lebih. 30 Januari 2006, setelah diteliti terdapat kelebihan berupa 1 mouse yang dinilai 26.000 per unit. Selisih nilai diakui sebagai pengurang harga pokok header. Contoh pengisiannya yaitu kita membuka adjust inventory juga. Kemudian inventory journal number kita ubah menjadi LG 00003. Tanggalnya kita ubah menjadi 30 Januari 2006. Memo kita isi dengan penyesuaian. Item number kita milih MS012 dengan nama Mouse Genius. Jika kita sudah tag, maka akan muncul unit cost-nya. Kuantitinya kita pilih 1 dan akunnya kita memilih 51200. Setelah sudah, maka kita record dan cancel. Transfer persediaan, maka kita klik inventory. Namun dalam MUOB kita ini tidak ada icon transfer inventory. Jadi saya sudah mencari internet. Kalau transfer inventory pada MUOB kita ini ada 2, yaitu versi manualnya. Untuk versi manual itu build items dan otomatis auto build items. Namun saya sarankan teman-teman untuk memakai auto build items aja dibanding build items karena lebih mempersingkat waktu. Namun saya tetap akan memberikan contoh untuk cara penyusunannya di situ. Kita klik build items, inventory jurnalnya kita ganti. Kemudian kita masukkan kode yang sudah ada di modul.
Kemudian kita isi semua kodenya sampai selesai. Di sini saya sudah menyelesaikan cara penyusunannya. Jadi out of balance-nya udah pas dengan yang di modul, yaitu Rp980.000. Namun video-video yang saya tonton di YouTube, video out of balance-nya ini harus 0. Saya tak tahu jika yang di modul itu salah atau tidak, cuman kalau dari video YouTube saya akan praktekkan caranya supaya out of balance-nya ini 0. Kita klik akun perakitan yang sudah kita buat tadi. Selesai sudah, out of balance-nya itu 0. Kita buat sesuai sisa yang tadi itu. Untuk melihat jurnalnya, kita klik Ctrl R. Maka di sini sudah balance totalnya dengan total merakit 1 unit komputer. Ya, beginilah caranya. Cara manual untuk menyusun inventory. Jadi, saya menyarankan teman-teman untuk memakai auto build items untuk mentransfer inventory, karena auto build items itu suatu aktivitas untuk memindahkan suatu barang secara otomatis, sehingga mempersingkat waktu teman-teman. Auto build items itu akan dijelaskan setelah video ini. Jadi materi selanjutnya itu tentang merakit item akhir persediaan secara otomatis. Pada jendela inventory terdapat perintah auto build inventory yang berfungsi untuk digunakan mencatat, menggabungkan beberapa barang menjadi satu sesuai dengan daftar item build. Dan ini dia. Yang pertama kita klik item list. Setelah itu kita klik new dan kita isikan item numbernya itu KR001, name-nya itu komputer rakitan QS100. Dia akan seperti ini. Setelah itu kita beri tanda centang pada I buy this item, I sell this item, dan juga I inventory this item seperti ini. Terus kita item detailsnya aman, buying detailsnya juga sudah aman, selling detailsnya juga sudah aman. Setelah itu kita ke auto void-nya. Untuk mengisi item number, name, dan quantity-nya itu kita beri tanda klik sekali. Terus kita isikan item number, name, dan quantity-nya, yaitu yang pertama ada HD001, name itu hard disk quantum, dan quantity-nya juga 1. Setelah itu ada PR001, name-nya itu adalah prosesor Pentium, dan quantity-nya juga ada 1. Setelah itu ada RA001, name-nya itu adalah RAM Kingston, dan quantity-nya juga 1. Setelah itu ada M0 M0002, name-nya itu adalah motherboard Asus,
dan kuantitinya juga sama 1. Setelah itu ada CH006, name-nya itu Kasin Simbada dan kuantitinya juga 1. Setelah itu ada DD008, name-nya itu disk driver Panasonic dan kuantitinya juga 1. Setelah itu ada CD001, name-nya itu ada CD-ROM Creative, kuantitinya juga 1. Setelah itu ada monitor SPC MT005, monitor SPC dan juga kuantitinya juga sama 1. Setelah itu ada setelah itu ada MS012, namanya Mouse Genius dan kuantiti juga 1. Dan yang terakhir ada keyboard, namanya keyboard dan KB010, namanya itu keyboard Logitech dan kuantitinya juga 1. Setelah kita mengisi semua data-datanya, kita klik OK. Dia hasilnya akan seperti ini. Terus kita juga klik OK. Setelah itu kita klik auto build items, dia akan seperti ini dan kita isikan angka 1 pada quantity to build dan kita klik build items. Setelah itu date-nya itu tanggal 18 bulan 1 atau bulan Januari dan tahunnya itu ada tahun 2006. Dan memonya ini kalau sesuai modul 1 unit komputer rakitan TS100 dan kita tinggal klik record dan hasilnya akan seperti ini. Sekian dan terima kasih. Nama saya Octavia Siregar. Saya akan menjelaskan mengenai soal pada inventory yaitu auto build items. Yaitu soalnya yang ini pada tanggal 26 Januari 2006. Kita lanjut saja. Jadi pertama kali hal yang harus kita lakukan, klik item list. Nah, di soal dikatakan dijual komputer rakitan pada GF Tekom yaitu 1 unit komputer rakitan SS1200. Jadi inilah beberapa unit yang diperlukan untuk merakit komputer ini. Jadi disuruh di sini kita diperintahkan untuk membuat auto build inventory. Jadi untuk mengulang kembali, auto build inventory itu adalah transferring inventory yang otomatis dalam pembuatan atau perakitan barang jadi. Ini digunakan jika kita secara berulang-ulang memproduksi barang yang sama. Jadi cara ini akan mempercepat proses pembaruan data, kuantitas, persediaan, dan barang jadi yang diproduksi. Nah, setelah ini, kembali lagi ke MIOP. Nah, di sini kan yang komputer yang ingin digunakan itu yaitu komputer rakitan SS1200. Jadi, kita harus klik New dulu. New. Nah, di sini terus di sini teman-teman nanti akan mengklik membuat namanya yang yang komputer rakitan. Nah, kira-kira jika sudah diketik kan seperti ini, namanya komputer rakitan SS1200. Jika sudah, klik panah kanan ini. Lalu di sini ada menu auto build. Jadi klik ini
Di sini saya sudah memasukkan unit-unit item yang diperlukan untuk merakit komputer ini. Teman-teman bisa mengklik new atau cuman mengklik ini saja. Nah, seperti ini jika sudah diklik. Di sini nanti teman-teman memilih item atau unit yang diperlukan untuk membuat komputer ini. Nah, saya di sini sudah membuatnya. Jadi, untuk quantity, teman-teman buat semuanya 1, karena di soal quantity-nya dibilang 1. Jika sudah, tinggal klik OK. Nah, ini juga tampilannya seperti ini ya. Lalu klik OK saja. Ini cancel saja. Nah, ini close. Kita sekarang di inventory ini kita klik auto build items ini ya. Nah, di sini tuh inilah komputer rakitan yang ingin dibuat dari item-item atau unit tersebut. Di soal quantity-nya disebut 1. Nah, setelah itu kita klik items. Tampilannya akan seperti ini. Jadi, teman-teman jangan lupa mengganti tanggalnya, yaitu tanggal 26 Januari 2006. Dan untuk memo, teman-teman berusaha membuat pembuatan komputer rakitan SL1200. Nah, ini. Jadi ini dia penggunaan dari menu inventory auto build items. Di sini juga teman-teman harus melihat balance-nya sama dengan 0. Jika sudah selesai, kita tinggal klik record. Sekian dari untuk menggunakan menu auto build items ini. Terima kasih. Baik, saya Elsa Daimanurung akan melanjutkan pembahasan tentang mencatat perhitungan fisik persediaan. Pada satu akhir periode, biasanya dilakukan perhitungan fisik oleh perusahaan untuk mengetahui nilai persediaan, sehingga perhitungan dan pembuatan jurnal penyesuaian dapat dilakukan dengan efisien. Dalam Yobi dapat digunakan perintah kan inventory pada jendela inventory. Langsung saja ke soal. Pada tanggal 30 bulan Januari 2006, setelah diteliti terdapat satu disk drive Panasonic hilang karena tidak dapat diperbaiki lagi, maka dibuang dan diakui sebagai beban kehilangan. Maka pada akun disk drive Panasonic, kita kurangkan 1, maka hasilnya akan seperti ini. Min 1-nya terletak di sini. Kemudian pada tanggal yang sama, setelah diteliti terdapat kelebihan berupa 2 keyboard dengan harga pokok satuannya 52.000. Selisih nilai diakui sebagai pengurang harga pokok hardware. Maka pada akun keyboard logistik kita tambah 2 karena kelebihan 2 keyboard, maka kita tambah 2 seperti ini. Di sini tambah 2 jadinya. Kemudian klik adjust inventory pada bagian ini. Ini klik continue. Kemudian di akun, karena satu disk drive Panasonic hilang diakui sebagai beban kehilangan, maka kita bikin akun beban kehilangan. Beban kehilangan 64900, use akun. Kemudian terdapat kelebihan berupa 2 keyboard.
selisih nilai diakui sebagai pengurang harga pokok hardware, maka akunnya harga pokok hardware 5.200. Ini use akun. Kemudian tanggalnya tanggal 30 bulan 1 2006. Ini kita buat penyesuaian. Baik, ini sudah benar, kuantitinya kurang 1. Kemudian record. Baik, itu saja.